البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Masih di itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di awal-awal babul qanaah. Bab merasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan dan afaf, menjaga kehormatan, tidak meminta-minta dan seterusnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu apa? Yaitu untuk berinfak. Di antara yang berhak mendapatkan infak itu siapa? Orang-orang fakir yang mereka tertahan di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard. Mereka tidak mampu untuk bekerja di muka bumi. Darb, yaitu apa? Berjalan ke sana kemari untuk mencari rezeki. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu menyangka para fakir ini adalah orang kaya. Kenapa? Minnya min sababiyah, disebabkan karena orang fakir tadi menjaga diri, menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Tapi dari mana kita tahu mereka fakir? Sementara mereka tidak minta-minta. Dari mana kita tahu? Ta'rifuhum bisimahum. Engkau wahai Rasulullah akan mengenali mereka dengan karakter mereka, dengan tanda-tanda mereka. Sima yaitu apa? Alamat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, juga Ibnu Katsir dan lain-lain. La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak meminta orang dengan merengek-rengek. Ilhaf yaitu apa? Minta terus. Dikasih, minta lagi. Tidak dikasih juga terus-menerus meminta. Bolehlah, kasihlah, dan seterusnya. Itu namanya ilhaf. Ini makna secara dasarnya. Baik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwasanya orang fakir itu memang ada beberapa macam. Di antaranya adalah yang ini. Dia fakir karena memang keperluannya itu tidak tercukupi, tetapi dia tidak mau menampakkan kefakirannya pada orang lain. Dia melakukan ta'affuf. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi, al-afaf, yaitu menjaga kehormatan. Memang dia fakir, tapi dia memilih untuk fakir kepada Allah, bukan apa? Fakir kepada orang-orang. Maka dia tidak mau meminta-minta, menghinakan diri. Dia lebih memilih menjaga kehormatan. Di antara para fuqara itu siapa? Yaitu orang-orang yang tertahan di jalan Allah. Yaitu mereka tahu bahwasanya ini adalah fardu kifayah, boleh jadi sampai fardu ain, untuk menjalankan jihad fisabilillah. Jihad yaitu perang, karena mereka sibuk berperang yang syar'i, bukan perangnya khawarij yang merusak ekonomi masyarakat atau merusak keamanan negara, bukan. Tapi yang memang jihad perang. Maka mereka tidak sempat untuk berniaga, mereka tidak sempat untuk bercocok tanam, mereka tidak juga berkesempatan untuk beternak dan sebagainya. Sehingga apa? Keperluan mereka tidak tercukupi. Orang yang seperti ini layak untuk mendapatkan infak dari kalian, wahai orang-orang yang berinfak. La yastati'una darban fil ard. Mereka tidak mampu untuk bepergian ke muka bumi untuk mencari rezeki. Demikian pula fisabilillah, yaitu apa? Yaitu para pengajar. Para pengajar yang fisabilillah, bukan orang yang menjadikan mengajarnya itu sebagai sarana untuk mencari rezeki kepada orang-orang. Ini lain. Tapi apa? Mengajar yang memang fisabilillah. Bukan apa? Fisabilid dunia, seperti para hizbiyun dan harakiyun. Maka dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, wajib bagi pemerintah untuk berinfak dan memenuhi keperluan orang-orang yang seperti ini dari kalangan para a'immah, yaitu imam-imam masjid, yang mereka dengan sebab harus menjaga hafalan, harus menjaga jadwalnya, mereka sibuk untuk hafalan dan lain-lain, sibuk untuk memelihara urusan masjid, mereka tidak sempat untuk bekerja. Demikian pula para muadzinun, tukang adzan. Tapi apa? Telah disebutkan mereka adalah para muadzinun yang la yaj'aluna ta'dzin hirfan lahum, tidak menjadikan adzan itu sebagai pekerjaan, niatnya memang mencari dunia, bukan itu. Tapi memang dia lillahi ta'ala. Cuma apa? Hal ini menyebabkan mereka susah bekerja karena mereka sibuk untuk
Melihat keadaan matahari, mengawasi apakah fajar telah terbit atau belum. Kemudian juga mengawasi apakah matahari sudah tepat di tengah, kemudian mulai tergelincir atau belum. Lalu melihat apakah bayang-bayang itu sudah melewati lebih panjang daripada barangnya atau orangnya atau tidak. Ini perlu waktu, pengawasan, penelitian dan seterusnya. Itu muadzin yang betul, bukan muadzin yang justru bukan mengandalkan pada keadaan matahari tapi mengandalkan kepada jam digital. Ini keliru. Muadzin yang sebenar dia akan sangat sibuk melihat keadaan itu karena dia yang menjadi orang yang dipercaya untuk menegakkan al-ahkam al-wad'iyah, dan ini dibahas dalam usul fikih. Hukum-hukum yang Allah letakkan alamatnya di muka bumi untuk menjadi alamat dilaksanakannya al-ahkam at-taklifiyah, hukum taklifi. Nah, ini beban yang sangat besar, ini tugas yang sangat berat. Rasulullah mengatakan al-muadzin mu'taman. Seorang muadzin itu orang yang terpercaya. Jadi ini memang bukan tugas yang sederhana. Dan makanya Rasulullah menjanjikan dengan dalil banyak sekali. Para muadzinun adalah atwalun nasi unuqan yaumal qiyamah, orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Panjang dalam artian apa? Paling banyak melihat dan mendapatkan rahmat Allah dan seterusnya sesuai dengan syarahnya. Dan dalil banyak sekali tentang masalah ini. Karena tugasnya memang berat, bukan semata-mata lihat jam digital di dinding itu, maka dia tidak sempat untuk bekerja. Mungkin sempat, tapi sedikit dan terganggu. Maka pemerintah wajib untuk berinfak kepada para muadzinun. Demikian pula orang-orang yang wajib untuk menegakkan fardu kifayah tafqihul ummah, yaitu mengajari umat agar paham dalam masalah agama. Karena umat kalau tidak dipahamkan, mereka akan jatuh dalam riba, jatuh di dalam perjudian, jatuh di dalam berbagai macam perniagaan yang haram. Maka tanggung jawab para ahli ilmu untuk berdakwah. Karena tanggung jawabnya berat, mereka harus sering murojaah, sering memeriksa, sering mempersiapkan diri dalam masalah fatwa, maka mereka terhalangi dari bekerja. Maka pemerintah wajib untuk menanggung nafkah mereka. Kalau tidak, maka di hari kiamat mereka akan ditanyai para umara itu. Ini adalah contoh orang-orang yang tertahan di jalan Allah. Tertahan dari apa? Dari bekerja. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang yang tidak kenal mereka menyangka mereka ini orang kaya. Jadi bukan tukang mengemis yang suka meminta-minta, suka ini, suka itu. Tidak seperti sebagian sururion di Jogja yang sudah dikasih pun dia mengatakan, oh ini nggak cukup untuk dana kami membuat ini, membangun itu. Ini yang tidak punya malu. Membuat rusak harga diri dan rusak harga agama. Seperti yang akhirnya kita diejek oleh orang-orang dari kalangan Hizbut Tahrir. Kita ditanya, kenapa Anda sibuk masalah politik, tidak membuat tahfidz Quran? Padahal ini penting agar orang hafal Quran. Maka dia mengatakan, si Taqiyuddin Nabhani ini, pemimpin Hizbut Tahrir, saya tidak mau untuk mencetak para pengemis. Naudzubillah. Akhirnya nama kita jadi buruk karena banyak orang-orang yang memanfaatkan tahfidzul Quran dan lain-lain untuk Untuk meminta dana, untuk menyusahkan masyarakat dan lain-lain. Akhirnya orang melihat kita, menyangka bahwasanya kita ini pengemis. Seperti yang diceritakan oleh sebagian teman saya di Indonesia itu. Begitu dia masuk ke kedai mau beli, orang langsung mengatakan, oh jangan minta pada kami. Akhirnya kita dituduh datang untuk meminta-minta. Ini penghinaan terhadap agama. Padahal harusnya ta'affuf, yaitu menjaga kehormatan diri dan kehormatan agama. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir ayat ini, beliau menyebutkan dalil banyak sekali dari hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai, dan dalil yang banyak sekali di situ. Yaitu yang mana Rasulullah SAW, untuk yang hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang masalah meminta-minta. Kemudian disebutkan dan juga di dalam hadis yang lain disebutkan di situ juga, hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i, man sa'alan nasa wa indahu ma yakfihi faqad alhaf. Barang siapa meminta orang lain pada orang lain dalam keadaan dia memiliki apa yang mencukupi dirinya, maka dia telah merengek-rengek. Lalu membaca ayat ini. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan di situ, man sa'alan nas wa indahu uqiyah faqad alhaf. Barang siapa meminta pada orang lain padahal dia memiliki harta sebanyak 1 uqiyah, maka dia telah berarti merengek-rengek pada orang lain. Lalu ditanyakan, 1 uqiyah itu berapa?
Kalau tidak salah disebutkan di situ sekitar berapa? 60 dirham. Berarti kalau memiliki harta lebih dari itu, harta sebanyak itu atau lebih, dan dia masih juga minta pada orang lain, berarti dia bertentangan dengan ayat ini, melanggar ayat ini. Intinya adalah apa? Dilarang untuk meminta-minta, karena ini adalah haram, kecuali kalau harta dia terlalu sedikit. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih juga, yaitu apa? Bila seseorang itu dikatakan tidak boleh meminta-minta, Rasulullah mengatakan idza kana indahu ma yughadhihi au yu'ashih. Kalau dia memiliki makan siang atau memiliki makan malam. Jadi selama dia masih memiliki harta yang cukup untuk makan siang atau makan malam, dia tidak boleh untuk meminta-minta. Kalau tidak berarti apa? Dia berdosa, karena dalil banyak sekali tentang masalah ini. Ilahuna wallahu a'lam.